Teman-teman, jumpa lagi. Minggu ini saya memasang plafon PVC teman-teman. Ini adalah kali pertama saya memasang plafon PVC teman-teman. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti tidak sesuai dengan teorinya teman-teman yang sudah ahli ya. Tapi saya berusaha untuk mendokumentasikan apa saja yang saya lakukan di pemasangan kali ini teman-teman. Bahannya ini hulu 4x4, ini tebalnya 0,35 teman-teman. Saya pilih yang agak tebal biar kuat. Kemudian untuk hulu 2x4 nya tebalnya 0,25, mereknya Kencana. Ada juga wall angle, jadi di pinggirnya saya pakai wall angle, bukan hulu 2x4 teman-teman, biar lebih murah saja. Kemudian ini untuk plafon PVC nya teman-teman, mereknya Ultapon ya. Langsung aja, mohon maaf kalau videonya gelap teman-teman ya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya dari video yang jelek ini. Untuk mengukur ketinggiannya saya menggunakan buah kayu panjang seperti ini teman-teman, biar saya nggak tarik ulur meteran karena saya kerjanya sendirian, nggak ada yang pegang-pegang meteran. Nah, setelah ukuran tingginya kita tentukan, ini saya pakai ukuran 3 meter 10 cm teman-teman, semaksimal peluran tembok saya ini. Kita akan tandain di sekelilingnya teman-teman. Saya menggunakan apa namanya ini ya, cat line apa, kalau zaman dulu orang bilangnya sipat. Kita pakai benang yang kita taruh pewarna, nah kemudian kita jepretkan gitu. Setelah tertandai semua, baru kita pasang wall angle-nya teman-teman. Kenapa saya pakai wall angle ya? Karena lebih murah teman-teman, dan saya rasa ini juga tidak kalah kuat dengan hulu 2x4. Karena kalau kita paku ini justru kalau menurut saya lebih rapat wall angle daripada hulu. Setelah hulu, kita siapkan untuk palang atasnya teman-teman. Palang atasnya kita pakai hulu yang 4x4. Untuk pengukurannya saya lebihkan sedikit, nanti akan kita pakai untuk kupingan ya. Kemudian kita akan ganjil menggunakan potongan hulu 2x4 seperti ini. Untuk pemasangan palang bawahnya,
holo 2x4 sama saja dengan pemasangan 4x4, cuman posisinya di bawah holo 4x4 yang pertama tadi ya. Nah, jadi nanti posisinya ini holo 2x4 ini rata dengan wall angle-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti saat kita pasang listnya plafon PVC itu nanti akan rata dengan wall angle teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita pasang gantungan. Untuk pemasangan gantungan ini beda-beda ya, setiap lokasi, setiap rumah pasti tentunya beda-beda. Saya pasang 6 gantungan teman-teman. Frame selesai, kita siapkan untuk pemasangan siku listnya teman-teman. Siku list PVC kita potong sesuai ukuran. Lagi-lagi saya gunakan kayu panjang untuk mengukur. Jadi pada saat pemasangan ini saya sedikit sekali memakai meteran teman-teman. Lebih banyak menggunakan kayu panjang seperti ini. Kemudian sudut-sudutnya kita potong miring. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kebalik kita potong miringnya ya. Kalau sudah terbalik nanti kurang panjang. Oh ya, tips untuk teman-teman pemula yang memasang list-list seperti ini, potonglah bagian yang lebih panjang dulu teman-teman. Khawatirnya nanti kalau ada kesalahan masih bisa dipakai untuk ukuran yang lebih pendek gitu ya. Nanti kalau kita potong yang lebih pendek lebih dahulu, kemudian salah, nggak bisa dipakai lagi itu nanti. Itu ya. Kemudian kita pasang seperti ini. Saya jepit dua tempat, kemudian kita akan sekrup menggunakan sekrup yang pendek dari atas wall angle-nya teman-teman. Kita sekrup sebanyak mungkin, sekuat mungkin. Kita lakukan untuk keempat sisinya, jadinya seperti ini. Setelah itu baru kita pasang untuk plafon PVC-nya. Plafon PVC-nya kita potong. Kalau teman-teman lihat, ini saya lebihkan kira-kira 3-4 cm. Ini untuk masuk ke list kanan kiri ya. Jadi disesuaikan dengan lebar ruangan teman-teman. Karena kadang-kadang lebar ruangan itu nggak sama teman-teman ya, nggak siku gitu. Kecuali kalau memang rumahnya teman-teman tukangnya benar-benar bagus dan sangat lurus gitu, bisa jadi sama di sepanjang tembok itu lurus sekali. Cuman seringkali itu bedalah 1 cm, kadang-kadang beda 2 cm gitu. Jadi mungkin pemotongan ini butuh penyesuaian teman-teman ya. Setelah itu kita pasang teman-teman. Masangnya tidak begitu sulit, tapi butuh ketelatenan dan kesabaran. Setelah itu kita skrup teman-teman. Kita skrup pakai skrup pendek. Ini untuk kamar 3x2,5
1 hari selesai teman-teman. Saya kerjakan sendirian, hanya memakai tangga, 2 buah tangga saja, tanpa pasang steker, bisa selesai. Kalau pasang steker mungkin lebih cepat lagi. Saya rasa untuk hari ini segitu dulu teman-teman, sudah panjang juga. Nanti lain waktu mungkin kalau saya sempat membuatkan videonya, saya akan buatkan video untuk rincian harga maupun kendala-kendala yang saya alami dalam pemasangan ini teman-teman, kelebihan maupun kekurangannya lah ya untuk pemasangan plafon PVC ini. Karena sebenarnya tidak segampang yang terlihat ini juga teman-teman, ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat teman-teman baru pertama kali memasang plafon PVC ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di video-video yang selanjutnya ya. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi.